Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode kali ini teman-teman kita kedatangan The Legend. Mobile Legend. The Legend of Duta Wisata Kabupaten Nrekang. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, Saudikap. ini adalah besti-besti aku. Ada Mbak Eka dan Abang Cano. semuanya. Oke. Welcome. Bersatu podcast ya. Iya. Betul sekali. Oke, jadi kedua manusia ini adalah apa ya, teman-teman di wilayah entertain juga, dan mereka tergabung dalam Duta Wisata Kabupaten Nrekang yang tentunya kita sangat penasaran bagaimana proses mereka di dalam itu sampai bisa menghasilkan wujud seperti ini ya. Wujud yang ya menurut saya pribadi adalah mereka adalah teman-teman yang limited edition, karena selain mereka punya skill, punya kemampuan, mereka juga ramah. Mereka ramah dan baik telah mau datang di studio kita di Lorong 2 Production. Selamat datang teman-temanku. Terima kasih banyak juga sudah diundang. Oke, kita mulai dari Ibu Eka dulu. Oke, siap. Coba ceritakan bagaimana Anda dan Duta Wisata itu. Saya dan Duta Wisata ya. Berbicara Duta Wisata, banyak hal sih Kak yang mencakup soal Duta Wisata. Tapi kalau saya sendiri, awal mulanya masuk di Duta Wisata itu karena iseng-iseng. Iseng-iseng. Bukan iseng sih, cuman lebih ke kayak wow, ada sebuah event, ada sebuah wadah lembaga yang saya lihat lain daripada yang lain. Nah, dari situ, dari tahun 2017. 2017. Angkatan pertama kan? Angkatan pertama yang paling tua. Oh, Iya, iya. Angkatan pertama. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Duta Wisata itu ada di Kabupaten Nrekang mulai dari tahun 2017 Kak. Nah, saya sendiri bersama beberapa teman-teman itu sudah mulai mendeklarasikan atau mulai menggaungkan Duta Wisata di Kabupaten Nrekang itu di 2017. Mulai dari situ saya ikut berproses terus dari tahun ke tahun sampai sekarang. Keren banget. Oh, jadi saya ingat pertama saya kenal dengan teman-teman Duta Wisata itu pas ada agenda aliansi relawan Maspul kan. Nah, di situ kemarin ada sebuah gerakan yang menghimpun semua organisasi-organisasi, penggerak-penggerak komunitas-komunitas yang punya visi misi yang sama, ya itu bermanfaat di dalam masyarakat. Nah, Betul. di situ pertama kali saya ketemu sama Kakak Eka ini. Kalau Kakak Cano, oke, Kak Cano dengan Duta Wisatanya bagaimana dengan Anda persoalan itu? Kalau kayak Kak tadi mungkin dia angkatan pertama, kalau saya angkatan kedua Kak. Oh iya, saya kakak angkatan ade kedua. ya? Iya. Kakak baru saya adiknya, adik 1 tahun. Terus dari situ sebenarnya awalnya itu sama sih sama Kak Eka. Ini adalah sebuah ajang yang baru banget di Kabupaten Nrekang, karena kan sebelum-sebelumnya di kabupaten-kabupaten lain, di kota-kota lain itu sudah ada kayak putra-putri Makassar atau apa segala macam, itu sudah banyak banget terbentuk di beberapa kabupaten lain, kota, kecuali Nrekang. Tiba-tiba di Nrekang ini ada Duta Wisata, dan itu pasti yang buat saya juga untuk pacu diri saya untuk bisa gabung juga ke sana dan cari tahu kira-kira bagaimana sih dunia pageant ini sebenarnya, apa sih sebenarnya yang dipelajari dari dunia pageant ini, sehingga saya bisa bergabung sampai sekarang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Karena saya perhatikan, maksudnya, oke lah, setelah Anda bergabung di Duta Wisata khususnya, itu kan sebenarnya banyak lingkarannya di luar ini. Iya. Tapi yang paling melekat ketika saya melihat itu adalah Duta Wisatanya, karena mungkin prosesnya yang agak komplit di situ, atau terlalu tersenter. Selalu tersorot gitu. Iya, Apalagi kalau betul. kita bicara lingkup daerah di Kabupaten Nrekang, ya siapa sih yang nggak kenal Duta Wisata toh, begitu.
Duta wisata berarti kayak Eka atau Chanu ini. Iya, pasti akan Dua, ke salah kesannya. satunya. Ah. Salah satunya. Nah, ini saya penasaran apa-apa yang kita pelajari di situ di duta wisata. Kenapa sampai bisa membentuk kader-kadernya, anggotanya di sana sampai sekualitas Anda berdua begitu. Luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu bagaimana prosesnya? Jadi saya penasaran juga itu. Jadi itu kalau misalnya di duta wisata sendiri, saya juga ini mau meluruskan kepada seluruh masyarakat di bumi Mas Rempul yang betul-betul saya cintai bahwa seorang duta wisata itu adalah tourism ambassador. Oh iya. Jadi seorang duta wisata itu betul-betul tugasnya hanya untuk mempromosikan. Banyak orang yang salah kaprah di luar sana itu kan Berlebihan dia. berlebihan. persepsinya. Seharusnya itu banyak yang inginkan duta wisata membangun. Ya kali kita membangun jalan, membangun pariwisata. Oh iya. Padahal seharusnya di sini duta wisata itu sebagai garda terdepan mempromosikan sebagai model, sebagai brand ambassador di setiap wisata yang ada di Kabupaten Ngerekang. Kalaupun betul. memang misalnya duta wisata harus disuruh untuk membangun, saya rasa sih kurang tepat ya. Seharusnya teman-teman Adwindo, teman-teman Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten Ngerekang itu harusnya kami tetap berkolaborasi dengan betul. seluruh unsur pentahelix, pemerintah, pemuda, seluruh pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Ngerekang sendiri, Kak. Jadi saya harap untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh pemuda bisa terus berkolaborasi dengan kami untuk mempromosikan duta wisata ataupun wisata-wisata yang ada di Kabupaten Ngerekang. Betul. Mau di endorse juga boleh banget. Bisa dong, dibantu ya. Boleh lah. Macu. Terus kita tambahan dari saya Kak, kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan juga, apa sih yang dipelajari dari duta wisata itu juga. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal apa yang dipelajari itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu padat seperti yang dirasa sih sebenarnya Kak. Karena bagaimanapun Ngerekang ini adalah suatu kabupaten yang sangat luas. Kita mempunyai 3 bagian yang terpisah. Ada Maiwa, Ngerekang Kota, sama Ngerekang Duri. Dan itu adalah merupakan challenging besar banget untuk kami sebagai pengurus untuk bisa menyatukan itu. Apa yang kami kasih ke teman-teman yang ada di Duri itu harus didapat sama teman-teman yang ada di kota sama yang ada di Maiwa. Kayak begitu. Tapi kalau misalnya bertanya soal apa yang didapatkan itu mungkin lebih banyak ketika teman-teman nanti karantina. Di karantina itu akan ada banyak ada proses karantina juga. Iya. Oh iya. Jadi proses terpilih itu Kak, kita lalui beberapa tahapan dulu. Nah, tahapan yang itu karantina. Di karantina itu nanti akan ada beberapa materi yang akan dikasih sama orang-orang yang tentunya pro di dalam soal materi itu, dan akan setelah dikasih materi akan dipraktekkan juga langsung di lapangan. Kayak seperti itu. Iya. Karena saya perhatikan ini kacamata pribadi saya. Itu beberapa adik-adik teman-teman itu ketika sudah disentuh oleh duta wisata itu ya minimal sekali. Mereka punya mental yang bagus. Betul. Public speaking yang bagus. Pasti. Wajib. Caranya membranding diri itu, personal branding itu. Personal branding, ya. Berubah sekali, Kak. Itu memang ada materi khususnya di dalam. Iya, karena kayaknya jadi satu patokan utama yang harus mereka bangun dulu Kak. Bagaimana personal branding mereka, jadi seperti apa sih mereka kira-kira untuk dikenal di masyarakat. Betul. Terus bagaimana public speaking mereka supaya apa yang kita bicarakan ini setidaknya bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Seperti yang dibahasakan Kak Eka tadi, sebagai brand ambassador, mereka harus punya kemampuan-kemampuan itu. Betul sekali. Karena tuh Kak, di duta wisata, kami nih, saya dan Canut, di duta wisata tuh harus ditanamkan 3B. Iya betul. Brave dan behavior. Duta wisata itu harus cantik luar dalam. Oh iya. Punya ilmu pengetahuan yang luas dan dia mampu tampil di depan umum. Dia bisa berpublic speaking yang baik dan benar. Bagaimana dia cantiknya itu mulai dari inner beauty-nya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia harus betul-betul rapi. Jadi kalau misalnya teman-teman duta wisata itu ingin show up ke depan umum,
saya pasti sama Chano langsung harus koreksi terlebih dahulu tuh. Kak. Oh Betul. iya. Kamu nggak boleh pakai ini, kamu harus pakai ini, kamu harus ini. Jadi kalau misalnya kakak mau join duta wisata boleh banget. Boleh dong. Oh iya, berarti itu bagian dari rules-nya di situ ya. Iya. Karena semua itu pasti akan pakai namanya attitude, Kak. Karena seorang brand ambassador itu akan ketemu dengan banyak orang, akan ketemu dengan banyak sifat yang kita tidak tahu di lapangan kira-kira orang ini karakternya seperti apa betul. dan dia sukanya yang seperti apa, dan pasti semua orang di muka bumi ini suka orang yang berpenampilan menarik. Oh iya, betul. Jadi dari situ mungkin kita akan bekali mereka untuk setidaknya kalian bisa terlihat menarik dulu di depan orang, terlihat rapi, terlihat rapinya ini anak dari siapa kayak seperti itulah kira-kira. Oke. Supaya di notice lah, Kak. Oke. Ini tadi kan kita membahas apa yang terjadi dalam itu kan secara umum. Saya ini mau tanya secara pribadi gitu. Ketika Anda pertama ini kan Anda masih Anda masih culun masuk kan, belum terlalu kenal apa itu. Ketika masuk di duta wisata, apa shape culture yang Anda dapat ketika masuk di dalam? Apa kejutan-kejutan yang Anda dapat ketika Anda di situ kan masih labil kan? Iya. Ini kan sekarang kan sudah sepuh tuh. Coba bandingkan dulu itu prosesnya. Mungkin Kak Eka dulu. Luar biasa sih Kak, dari yang saya kan mungkin sama kayak Kakak ya, yang anak-anak organisasi, lembaga kampus sama luar kampus. Nah, setelah saya mencoba untuk dunia pageant dan ternyata 360 derajat itu beda sekali. Berubah, ya betul. Beda sekali. Dimana saya harus dituntut untuk tampil betul-betul harus rapi, harus on, harus selalu make up di setiap pertemuan. Kayak wow, luar biasa ya. Beda sekali loh Kak, beda sekali. Dimana kalau misalnya kita nih di lembaga kampus yang terserah deh, ero sekalinya masuk di duta wisata, wow, luar biasa, dirubah sedemikian rupa, harus tampil cantik, dan memang itu saya rasakan sekali Kak. Kalau misalnya saya di instansi pemerintahan, pasti orang langsung, meskipun saya tidak perkenalkan diri, orang sudah tahu, pasti kamu bagian dari duta wisata. Kok tahu Pak, kok tahu Kak? Iyalah, karena kau beda sendiri, kau cantik sendiri, cantik dalam artian kau make up sendiri, kau rapi sendiri, dan dari duta wisata juga pribadi saya sendiri, saya mendapatkan relasi yang begitu besar, yang begitu luas, dan sampai saat ini saya terapkan ke adik-adik saya, teman-teman duta wisata yang lain, saya ajak bagaimana mereka bisa membentuk relasi, dan ini bukan hanya relasi lingkup kepemudaan, pemuda kayak kita, komunitas, tapi saya ajak mereka untuk bisa lebih dekat dengan instansi pemerintahan, entah itu di kabupaten, provinsi, ataupun di pusat sendiri. Itu sih dari saya lebih kerasa di relasinya sih Kak, dan saya rasa dan saya dapat sampai sekarang, ternyata luar biasa ya join di duta wisata. Keren. Kalau Kakak Cano, Tunggu nak, Kak. Oke. Untung bulan puasa. Agak serek ini puasa. Oke, kalau dari saya mungkin Kak sedikit beda dari Kak Eka, karena kalau Kak Eka ini dia banyak sekali ikut pageant yang lain juga. Dia mencoba banyak pageant yang lain. Kalau saya mungkin hanya sampai pada duta wisata ini. Hal yang mungkin paling banyak saya dapatkan di sini adalah siklus organisasinya sih. Saya hampir sama organisasi yang lain, tapi kembali lagi challengingnya adalah kamu ada di sebuah kabupaten yang notabene itu kabupaten yang luas, dan kamu harus bisa menyesuaikan saat menyamakan persepsi mereka atau pemikiran mereka. Kalau satu desa saja itu susah sekali untuk kita satukan pemikirannya, atau apalagi ini dengan beda bahasa kan, kita kan punya keunikan, beda bahasa, beda kultur dan segala macam, karena ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di lembah, ada yang tinggal di planet Mars. Iya, kayak begitu lah intinya kayak. Jadi kayak mungkin lebih notabene kayak seperti itu, karena saya kan di DPC juga Kak, sebagai bagian dari PSDM, di mana saya harus bisa pikirkan bagaimana sumber daya manusia dari duta wisata Atwindo Kabupaten Nrekang ini, bagaimana teman-teman duta wisata yang menjabat ini, seperti apa sih kira-kira yang bagus dibuat untuk bisa
sumber daya kita ini bisa juga diperhitungkan nanti ketika mereka berlomba di Betul sekali. tingkat provinsi. Jadi ini kan berjenjang. Oh, Jadi ada tahapannya ya? iya, kabupaten dulu Ada baru nanti tahapan ke- dan level? Iya, Betul sekali. Oke. Nice. kayak begitu. Oke. Nah, ini kan di duta wisata itu kan namanya juga ada kata duta dan wisata gitu. Wisata itu kan identik dengan kebudayaan. Kebudayaan. Nah, ini saya ingin melihat atau mendengar pandangan Anda terkait potensi wisata yang ada di Nrekang. Bagaimana menurut kalian itu potensi wisata yang ada di Nrekang? Potensi wisata di Kabupaten Nrekang luar biasa sekali ya Kak. Dari saya bisa kasih tagline surga yang tersembunyi. Iya. Oh, nice. Guys, surga yang tersembunyi. Surga yang tersembunyi. Oke, kenapa ada kata surga yang tersembunyi di Nrekang? Bagaimana tidak surga yang tersembunyi Kak? Dari ujung Maiwa sampai ujungnya Latimojong, ujungnya Curio, sepanjang perjalanan kita hanya melihat hamparan pegunungan. Di mana lagi kalau bukan di Nrekang? Iya, betul. Betul sekali kan Kak. Yang wow, saya di Nrekang loh ini. Betul-betul banyak potensi alam, potensi wisata, objek wisata yang wajib saya kunjungi. Yang tidak cukup hanya 1 hari, harus berhari-hari. Memang banyak saya. titik ya terbentuk. Banyak titik, betul sekali. Itu bentukan alam. Bukan alam yang secara alami. Betul sekali Kak, bukan hanya wisata alam saja, ada wisata budaya. Wisata budaya yang kita tahu yang ada di Kalupini, Macerak Manurung hanya diadakan 8 tahun sekali, yang betul-betul kita tunggu-tunggu mentong itu Kak. Selain itu ada wisata kulinernya juga yang tidak bisa Mbak berkata-kata kalau mau tentang Bahasa wisata Nrekang Kak. Memang intinya teman-teman sepakat kalau Nrekang ini punya potensi wisata yang Betul sekali. OP ya, Iya. power gitu. Banget. Sisa kita pemuda duta wisata dari teman-teman juga mungkin dari komunitasnya Kak Kano, Lorong 2, pemerintah, unsur Pentahelix semuanya lah bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk sama-sama promosikan wisata di Kabupaten Nrekang. Betul sekali. Betul. Apalagi kita di sini kan ya kita kan pekerja seni itu sangat identik juga dengan item-item kebudayaan. Ya. Kita akan tertarik dan ketika itu bisa hidup, menurut saya ini itu bisa hidup, pasti wisata kan lebih terupgrade lagi itemnya gitu. Itu menurut saya. Iya. Kalau kita Kak Cano ini kan ini dari sudut pandangnya Kak Eka tadi Iya. lebih condong mungkin Kak Eka ini orangnya suka healing gitu tuh. Iya. Tadi Iya. di Betul, depan betul. itu lebih dibiasakan ke alam gitu tuh. Nah kalau Kak Cano ini saya tahu Kak Cano ini juga seorang koreografer juga sih, koreografer. Alhamdulillah. Tidak, Kak. Saya itu daftar duta wisata kan pertama pasti kita harus punya tujuan di lembar pendaftaran itu. Saya tulis adalah tempat wisata tanpa kebudayaan itu bagikan saya tanpa garam. Oh iya. Jadi karena betul tadi yang dibilang sama Kak Kano, saya berangkat dari seorang yang pernah bergelut di dunia sanggar dan masih bergelut di dunia sanggar sampai sekarang, dan tentunya itu yang bawa saya untuk juga bergabung sama duta wisata karena saya merasa bahwa kebudayaan itu adalah sebuah unsur yang paling dicari sebenarnya sama orang. Ketika sebuah daerah sudah menjaga kebudayaannya, pasti itu akan menarik para wisatawan untuk ke sana dan pasti untuk berkunjung ke tempat-tempat wisatanya. Kayak seperti itu. Karena beberapa tempat juga yang saya pernah kunjungi di luar dari pulau itu pasti daya tarik lain dari mereka itu pasti adalah kebudayaan-kebudayaan, entah itu tari tradisional mereka atau mungkin beberapa kebudayaan ketika adat dan tradisional, adat yang ada di desa-desa itu kayak seperti itu, dan itu seperti yang dibahasakan kayak tadi di Kalupini masih ada Cerak Manurung yang momentumnya itu paling dinantikan. paling dinantikan. Dan itu pasti yang paling berkesan ketika sebuah hal yang terjadi sangat jarang dan itu kita ada di situ sebagian dari cerita dari contoh dari Cerak Manurung itu pasti itu yang paling ditunggu-tunggu sama orang-orang sih. Dan tahu ndak itu salah satu hukum, bukan hukum sih, itu adalah
suatu kebiasaan nilai. Ketika sesuatu itu langka dan punya momentum yang sangat tipis, itu dia nilainya akan mahal. Begitu cara menurun itu di mata saya, karena bukan cuma cara menurun, masih banyak kebudayaan-kebudayaan ada tradisional kita yang ada di Kabupaten Nrekan, tapi yang paling salah satu yang ikonik itu adalah cara menurun. Karonik di 8 tahun sekali. Iya. Dan memang kita harus luangkan waktu. Iya. Kalau kita kerja, kita harus libur untuk dapat itu. Sama tuh itu di wisata Kak, ditunggu-tunggu tiap tahun. Iya. Oh iya. Wacu. Kita kembali lagi ke Duta Wisata. Iya. Duta Wisata kan dari 2017 ya? 2017 ya. 2017. Sekarang 2024. 6 Apa tahun. agenda? Iya, 2024 kan sekarang? Iya. Apa agenda terbaru untuk Duta Wisata sekarang? Agenda terbaru kalau khusus Adwindo sendiri sih Kak, masih tetap berkolaborasi dengan pemerintah sih Kak. Kita tetap masih pada tujuan kita untuk terus berkolaborasi dengan seluruh unsur Pentahelix. Kalau misalnya program-program yang lain masih tetap jalan, kayak misalnya Baksos untuk teman-teman Duta Wisata terbaru, sosialisasi masih tetap jalan, sosialisasi ke sekolah-sekolah itu Kak masih tetap jalan. Promosi lewat sosial media, buat vlog video, entah itu di tempat wisata di seluruh Kabupaten Nrekan itu masih tetap jalan. Mereka harus wajib buat konten wajib di sekali sih, Kak. di tempat wisata. Nah, sama yang paling terbaru ini Kak, kita lagi mau pemilihan Duta Wisata juga. Ya, Iya. Dekat-dekat ini. Dekat-dekat Tahun ini. ini. Tahun ini. 2024. Iya. Jadi guys, teman-teman, adik-adik yang minat jadi keren kayak kakak-kakak di samping Masya ini. Allah. Ya, salah satu Luar jalur biasa. untuk keren itu adalah kalau di Nrekan itu Duta Wisata. betul. Itu saya berani berikan jaminan lah. Salah satu jalan untuk keren kalau ingin betul-betul serius ya, salah satu jalur itu adalah Duta Wisata. Kalian mau keren, tapi kalian juga harus punya dasar dan pemikiran yang baik juga dong. Oh iya Kayak dong. gitu. Jangan kayak anak, nanti kesannya kayak ugal-ugalan. Oh, kok, iya, kayak iya. gitu lah. Karena bagaimanapun Anak jalanan. anak jalanan Nanti kan. terbarbar tuh. Iya. Jadi Kamu tidak apa-apa nanti keren, tapi kamu juga harus siap untuk belajar. Betul sekali. betul sekali. Jadi apa? Kita harus ikuti prosedurnya seperti yang kakak alami selama ini. Ternyata ada keterkejutan gitu. Wih, ternyata di Duta Wisata itu ada aturan-aturan yang Susah terikat ya. ya, mengikat kita. Yang mengikat. Nah, tadi kan ini kakak Eka tadi sempat singgung pemerintah ya. Dinas yang paling dekat dengan Duta Wisata itu apa gitu, dan bagaimana model komunikasinya, bagaimana bentuk kerjasamanya, dan bagaimana Anda terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan begitu. Ibu Ketua mungkin lebih tahu. Kalau keterlibatan Adwindo sendiri paling dekat dengan instansi pemerintahan itu ya pasti Dispopar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Karena kita sendiri Dewan Pembinanya itu langsung dari Dispopar. Dan kita mempunyai program kerja yang sama, yaitu setiap tahunnya pemilihan Duta Wisata tiap tahun, dan itu merupakan program wajib dari Dispopar, dan itu juga program wajib dari Adwindo. Dan pasti kami juga butuh saran yang besar dari Dispopar untuk Adwindo kedepannya seperti apa, dan juga Dispopar sangat mendukung penuh pemilihan Duta Wisata. Itu paling penting. Betul sekali. Mendukung kegiatan Duta Wisata, selalu support terutama dalam bentuk anggaran. Ini kami juga mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dispopar karena selalu mendukung penuh kegiatan Duta Wisata, selalu membantu setiap pemilihan Duta Wisata, entah itu tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, selalu disupport anggaran. Terima kasih untuk Dispopar. Oke. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemerintah Kabupaten Nrekan yang selalu mendukung juga kami pastinya, entah itu dari segala sektor apapun sih. Pasti kalau misalnya saya sudah maju ke depan, pasti ini Duta Wisata bawakan lagi nih Eka ini. Apalagi kalau bukan Duta Wisata. Oh iya. Artinya ini brandnya Duta Wisata sudah dipercaya lah gitu di pemerintahan.
karena bisa bersinergi kan. Dan kelebihannya juga ini toh Kak, selain pemerintah sudah support kami, otomatis setiap ada event tahunan seperti harla, penjemputan tamu, atau misalnya ada delegasi, pasti yang di pikirannya orang atau mungkin di pemerintahan itu duta wisata. Dan memang sih Kak, setiap harla, setiap ada penjemputan tamu, kegiatan-kegiatan kepemerintahan itu pasti duta wisata yang dipanggil untuk menjemput, untuk ikut andil di dalam. Iya, betul sekali. Nice. Karena pemerintah dan seluruh pemuda sudah terbranding mungkin di kepalanya Kak, bilang oh duta wisata ini sudah tidak diragukan kalau disorong langsung ke depan, sudah best attitude, sudah tahu bagaimana caranya sambut orang, sudah tahu harus ngapain, nggak mesti diajar Tidak lagi diajar dari nol lagi kan Kak. Karena itu kan memang diajarkan di dalam kan, seperti yang bahasakan tadi Kakak Chanu bahwa memang ada beberapa materi di dalam. Mungkin salah satu dampak dari pembelajaran itu ya ini hasilnya kayak punya attitude, bisa dipercaya lah untuk mengeksekusi kegiatan begitu. Nice teman-teman, untuk teman-teman duta wisata. Oke. Nah, harapan-harapannya kita ini sebagai senior-senior kanda-kanda sepuh toh. Karena ini 2017, 2024 biasanya kan kalau saya pribadi kan menurut pengalaman juga biasanya itu kalau kita sudah lewat masa produktif dalam sebuah komunitas atau circle itu kita sudah acu-acu begitu. Kita kurang. Itu kerta itu sudah kurang. Dan saya lihat ini bapak dan ibu ini berdua selalu ada untuk adik-adiknya, karena ini kan kebetulan anak-anak di Lorondo juga bagus komunikasinya sama duta wisata. Alhamdulillah Sering kerjakan event sama-sama. Gitu. Masih ada begitu tuh. Apa yang buat gitu masih cinta dan bukan sih, lebih kayaknya kalau cinta apa yang masih buat begitu gitu ya? Buat kalau dari saya sendiri, dari angkatan 2017, bicara pengalaman sedikit ya Kak ya. Dari masuk dunia pageant di duta wisata, kemudian saya masih tertantang ini Kak, ikut pageant-pageant lain. Saya ikut di Sulsel, duta wisata Sulsel, kemudian mencoba merambah ke tempat lain. Bisa mewakili Rekang dan Sulsel di Duta Kopi, di pusat, kemudian masih banyak duta-duta yang lainnya. Dan pageant-pageant lainnya. Setelah itu saya kembali ke daerah saya. Saya berpikir apa yang saya dapatkan di provinsi, apa yang saya dapatkan di pusat, sepertinya saya harus realisasikan di daerah saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Betul. Jadi saya ajak teman-teman Chanu, angkatannya Chanu, bagaimana kalau misalnya kita gaungkan terus ini duta wisata. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kita melihat teman-teman yang lain sudah pada sibuk, sudah pada nikah, sudah pada ada dunia yang lain. Sisa saya, Chanu, dan teman-teman yang lain yang masih stay, yang betul-betul masih ingin mendedikasikan waktu dan dirinya untuk duta wisata. Dan sampai sekarang saya masih berpikir duta wisata adalah rumah saya. Duta wisata, saya harus betul-betul mencari orang yang bisa kedepannya menggantikan saya dan menggantikan Chanu. Karena sampai detik ini pun saya masih belum mendapatkan orang yang sosok itu ya. Ada sih, cuman mereka masih belajar, Betul, masih ya. berproses, dan sampai detik ini saya masih mencari. Semoga kedepannya tahun depan atau 2 tahun ke depan ada yang bisa lebih power lagi dari saya dan Chanu untuk melanjutkan bagaimana ini Adwindo ke depannya, duta wisata ke depannya. Karena jujur nih Kak, dari kemarin-kemarin itu saya sudah mau cari tempat lain. Saya sudah mau agak nggak terlalu pusing sama duta wisata, karena saya pikir sudah banyak adik-adik saya dong, masa saya terus. Tapi di sisi lain saya minta saran ke teman-teman, saya minta saran ke adik-adik. Sepertinya saya mau move on dari duta wisata. Saya tetap ada, tapi mungkin untuk full dan 100% itu sudah tidak. Tapi banyak anak-anak yang nggak mau Kak, dan jangan dulu Kak. Harapannya teman-teman masih butuh kita, masih butuh Kak Chanu, masih butuh Kak Pangeran, masih butuh teman-teman yang lain untuk tetap berada di duta wisata. Dan ya udah, saya kabulkan lagi permintaannya. Oke, saya tetap bersama kalian, kita jalankan duta gaspol. wisata, kita gaspol 2024.
Oke. Kalau kita Kak Cano, ini Kak Cano juga kan banyak circle-nya di luar yang Betul. tanda kutip agak bagus juga. Betul sekali. Oh. Dan diragukan kalau Oh, Chan. powernya kan. Alhamdulillah, Tapi alhamdulillah, kenapa masih alhamdulillah. ada di duta wisata Kak Cano? Saya sebenarnya tuh Kak, saya tidak punya niat sama sekali sih untuk stay di sini sebenarnya Kak. Cuma karena saya pernah antar Raden kemarin Kak, lomba di Sulsel. Saya lihat proses dia kemarin pas di Sulsel itu ternyata sesulit itu dan seribet itu diurus oleh sendiri orang, hanya dia sendiri, dan itu yang buat hati nurani saya alhamdulillah tergerak untuk bisa kayaknya berpikir bahwa bagaimana ceritanya orang-orang daerah yang notabene kan biasa juara satu dari kita itu Kak anak SMA yang tidak pernah menyentuh Makassar, yang tidak tahu Makassar itu seperti apa dan bagaimana di Makassar, bagaimana harusnya saya siapkan bajuku, outfit dan segala macamnya itu mereka belum paham, dan itu yang buat saya untuk bergerak untuk bisa bantu mereka, prepare mereka untuk sebelum bertanding ke provinsi itu mungkin sangat terlihat di saya Kak. Kalau pemilihan itu mungkin tidak terlalu kelihatan kalau pemilihan di kabupaten, tapi kalau di provinsi itu saya mungkin paling untuk biasa bersuara di dalam grup, biasa bersuara anak-anak sekarang seperti apa, sudah makan kodong kah atau di mana ini sekarang, ada bisa lompasnya. Karena agak tebalki kalau di provinsi di Betul Kak. agak susah ditembus di. Tapi alhamdulillah Kak, 3 tahun akhir-akhir ini ya, sorry tahun ini ya, Alhamdulillah. 3 tahun ini Kak, kita masuk di 10 besar. Alhamdulillah. Jadi kita 5 tahun ya, duta wisata. Alhamdulillah. Ya 5 tahun ini sudah 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah duta wisata Kabupaten Nrekang selalu dipercaya di posisi 10 besar. Iya. Dan ini banyak pesertanya kan kalau provinsi. Provinsi Kak, astagfirullah. Seluruh kabupaten kota. Oh. Bersaing begitu ketat. Sekitar 50-70-an peserta tidak sih Kak? Luar biasa sekali kalau di provinsi Kak, yang betul-betul dari jam bangun tak jam 6 pagi Kak sampai jam 5 subuh selama Iya. seminggu. Bayangkan Betul, loh Kak, Sepadat itu. padat sekali. Vitamin harus tetap on dan segala macam kalau di provinsi, karena tidur kurang. Karena bayangkan Kak, tidur itu hanya sekitar 2-3 jam. Dan itu kalau misalnya ternyata besok grand final bahkan tidak ada tidur sama sekali. Karena harus gladi dan Dan itu untuk menjaga mood, menjaga stamina, menjaga anggaplah kesadaran. Iya, Bagaimana ada triknya enggak diajarkan di duta wisata? Misalnya ini ya teman-teman, ini anggaplah peserta yang kita dampingi ada yang kita dampingi sudah mulai drop. Ada enggak pendekatan-pendekatan khusus yang biasa dipraktekkan di situ? Iya, palingan sih kita dari kami Kak, kalau misalnya ternyata ada yang sudah mulai kelihatan sudah mulai capek, dari kita itu pasti tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak yang kayak, tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak kayak, ayo guys, yang pressure itu akan dikurangi. Karena dari kami pasti paham banget ketika seorang sudah mulai capek dan pressure-nya ditambahkan, pasti emosinya akan naik dan moodnya akan tidak stabil. Padahal ini kan sudah memulai grand final, jadi palingan kita hanya lihat-lihat kayak seperti itu, dipandang-pandangin saja. Oh, kayaknya hilang sebentar lagi itu sepatunya satu, jadi kuambilkan lagi sepatunya satu, kusimpankan, karena biasa begitu kan, kayak yang tenis itu yang kecil-kecil itu. kayak mulai blank gitu. Kayak seperti itu sih Kak. Tapi dari kami kalau misalnya kasih tips-tips kali-kali kayaknya tidak terlalu ada, jadi Kak, palingan kayak ayo semangat guys, semangat. Sebentar mami, kalian dapat mimpi yang kalian mau. Kan seperti itu. Apa yang kalian usahakan selama ini. Jadi ayo totalkan diri kalian. Ini apa kejadian paling lucu yang pernah Kabupaten atau Sulsel? Terserah, pokoknya yang berkaitan dengan aktivitas di duta wisata. Kejadian paling lucu misalnya kayak pernah enggak ada yang sampai lupa pasang bulu alisnya misalnya. Bulu mata. Bulu mata. Pasang bulu alis. Masuk gue, iya. Apa-apa. Ya semacam sama. Ya harus kita juga. Hal gitu. Oh iya, Aduh. bulu alis.
Oke. Ya semacam itu ada enggak kejadian-kejadian itu kan saya ini pribadi kalau dia anak kecil itu anggaplah anak remaja itu yang di pikiran gitu ya apa ya lucu kayak apa ya, orang pusing yang kayak orang mau bertanya terus tapi tidak tahu apa mau ditanyakan. Iya, Ada enggak kejadian-kejadian yang mereka kan masih labil banget tuh kan, masih yang kayak nggak tahu apa yang harus mereka lakukan dulu, apa yang harus diselesaikan dulu. Banyak sekali kayaknya nih kayak Banyak sekali kak, kak yang bisa. lucu-lucu. Aduh banyak sekali kak. Yang Ada apa ya? ada yang belum hapus makeup tapi bagaimanapun dia harus tidur. Kak kodok kak masih ada itu bulalisnya. iya buralis. Tapi dia yang kayak nggak bisa menghapus makeup ya di rumah saja. Jadi tidur kak. Ada yang ke Makassar dicari parfum. Selain anunya itu satu ingin mempersiapkan. Tangkap lagi macet banyak kali. Banyak sekali. Apalagi ini kan saya tahu ini duta wisata kan dia menggait dari semua wilayah desa lah tuh ada perwakilannya dan kita tahu itu akan ada apa ya kayak dapat tegangan tinggi ketika anak-anak di desa itu tiba-tiba sentuh kota gitu tuh. Maksudnya itu bagaimana ditaktisi, itu bagaimana dia jari bilang bagaimana dibiasakan gitu. Banyak lagi bersama-sama gitu. Banyak sekali kak, karena kalau misalnya dari ini ceritanya dia sudah mau dibawa ke provinsi. Maksudnya kalau misalnya mau dibawa provinsi itu kak, mereka sih sudah digembleng, dibekali sedemikian rupa, dididik 24 jam per 7. Karena grup khusus mereka. Iya, ada grup khusus. Ada memang. Buat grup. Sampai kami itu harus tahu, apalagi saya dan Canu itu bagian cowok, saya bagian cewek. Jadi kamu itu harus pakai bedak apa, harus lengkap. Kalau tidak cari ganti. Kamu pakai heels 20 cm, kalau ada wajib cari. Skincare. Kamu pakai baju ini wajib. Sampai misalnya mereka harus ngotot nih kak, saya mau kak pakai batik ini kak, mau kak pakai gaun ini, tidak ganti, harus sesuai keinginan Adwindo, harus sesuai keinginan dari pengurus karena kita ini sudah lebih banyak tahu kak. Punya referensi lah gitu. Punya referensi. Kamu mau pakai ini disursur loh, akan lebih bagus daripada mereka. Saya mau pakai ini kak, saya make upku begini jika tidak bisa, kau tidak bisa lolos Ferguson. Iya betul sekali. Kamu harus make up, minimal kamu harus pakai muah. Iya. Iya. Memang ada standarnya di orang dari kabupaten lain itu kak gila persiapan mereka. Yang kita takutkan adalah ketika kalian dalam satu ruangan kalian ciut. Padahal secara bentukan alaminya manusia 60 itu cantik dan gagah loh. Iya kak. Tapi karena dari luar itu dari kota-kotaan itu prepare-nya luar biasa kak, baju yang mereka pakai. Makanya dari kita itu sangat-sangat memperhatikan pakaian dan outfit mereka. Karena bagaimanapun itu penampilan diri yang percaya diri itu datang dari apa yang kamu pakai itu dan kamu pede menggunakan itu. Iya. Gitu. Walaupun dia cantik tapi dia enggak tahu fashion gitu. Dia akan tetap false. Betul sekali. Bayangkan nggak kalau misalnya tiba-tiba dia datang, ternyata batiknya ada manik-maniknya. Iya kan. Atau ada gambar kupu-kupu. Bayangkan kan dia masuk ruangan yang pede sekali, korong dari hotelnya kita pede sekali tiba-tiba masuk ruangannya. Ada kupu-kupu di bajunya sama manik-manik. Yang kayak langsung duduk pasti kayak simpan tasnya baru diam. Kan itu yang tidak boleh ada di duta wisata. Intinya kalau saya tangkap ini dari pembahasannya teman-teman, bagaimana bangun kepercayaan dirinya itu. Betul sekali. Karena ketika sudah percaya diri otomatis dia akan show up gitu. Dia akan tumbuh dan mekar gitu kan. Oke. Iya betul. Aduh, ternyata saya yang tidak bisa masuk duta wisata kalau karena bulalis. Pada saya ini ada rencana mau masuk di duta wisata jadi artis juga tuh, artis di kabupaten. Bisa dicoba. Apa lagi ya? Kalau dari saya mungkin kamu tanya Ki. Kalau dari kita kan tadi soal harapan ke kami. Kalau kita kak sendiri sebagai mungkin masyarakat umum, pandangan masyarakat umum, bagaimana harapan Pak untuk duta wisata ke depannya kira-kira?
Duta Jangan wisata. ada dulu ini podcast. Oh iya. Ya jadi baru saya jadi narasumber lagi. Oke, duta wisata. Nah, kan kebetulan kami ini adalah kumpulan beberapa orang yang sangat care sama kebudayaan, kemudian khususnya itu kebudayaan. Dan kebudayaan itu sangat identik dengan wisata. Nah, harapan kami ke depan mungkin selama ini sudah dijalankan sama teman-teman di Duta Wisata bagaimana menjadi seperti dibilang tadi brand ambassador gitu di titik-titik wisata yang punya potensi di Nrekang. Nah, harapannya kita bagaimana teman-teman Duta Wisata ini bisa betul-betul bisa menjadi mendutai wisata dan Nrekang, karena apalagi era sekarang itu kan era modern teknologi kan, itu peran anak muda itu sangat besar. Hampir pergerakan apapun itu sosial dan lain-lain itu motornya adalah anak muda. Nah ini kita kan orang kebudayaan, kita sangat berharap banyak ada teman-teman Duta Wisata di situ menjadi motor kita untuk menyalakan kembali kecintaan kepada kebudayaan, agar wisata itu bisa naik karena kalau bentukan alamnya ini sudah alamiah, sudah cantik, sudah indah, akan lebih perfect lagi ketika kebudayaan tradisi ada tradisi itu terjaga di situ. Betul. Begitu sih harapanku. Wah, luar biasa sekali, guys. Makasih Kakak. Aduh, keren. Iya, begitu juga kayaknya. Apalagi kuliah ini, adik-adik tato kan bagus sih kuliah semua jago mau foto, jago bikin postingan. Nah, iya. Di Instagram tuh. Sekarang kan sudah ada caption. Biasa heran kiranya semua ini editannya nih adik-adik. Makanya sebenarnya sih Kak, tidak ada halangan untuk kamu jadi ambasador. Semua orang sebenarnya bisa jadi ambasador wisata. Semua orang bisa jadi duta wisata. Tapi yang jadi duta wisata Nrekang itu harus tahu bahwa bagaimana sih pakem-pakemnya ketika saya jadi duta wisata. Karena ada kata duta di situ loh. Betul sekali. Ada status itu yang mereka pegang. Iya. Dan di bio IG-nya juga terpampang nyata bahwa mereka duta wisata Kabupaten Nrekang. Berarti mereka adalah orang-orang yang betul-betul dipilih sebagai ambasador dari Kabupaten Nrekang untuk bisa memperkenalkan wisatanya ke orang-orang luar, kayak begitu. Betul. Nah, kayaknya kita sefrekuensi di wilayah itu, Kakak Eka, Kakak Canu, tentang bagaimana kecintaan kita kepada daerah menurut mayor kita masing-masing kan. Mungkin Anda di wilayah artisnya tuh. Depan layarnya lah ya. Depan layar kami ini adalah orang-orang yang pergi meriset, bikin naskah dan lain-lain. Dan kita berharap ada sebuah program nanti ke depan itu teman-teman Lorong 2 dan Duta Wisata bisa betul-betul kolaborasi betul-betul kolaborasi. Amin. Bukan yang sekedar kita baku tempel-tempel begitu, bukan sekedar ayo sama, bukan. Yang betul-betul berproses bersama dan kita angkat satu isu kebudayaan yang tidak pernah diangkat oleh siapapun. Dan kebetulan saya masih banyak arsip tentang itu, cuman tidak pernah digarap. Saya ingin mengajak nanti teman-teman Duta Wisata, kita tentukan satu titik di mana gitu. Kita sama-sama menggaungkan wisata dan mengkapir salah satu desa. Mengkapir satu desa. Mungkin bagaimana satu desa ini kita bisa membersamai di wilayah wisata misalnya tuh. Nah, itu harapan kita. Menarik banget. Karena ini kan sepengalamanku juga sama teman-teman ketika meriset, seperti yang dibisarkan tadi, banyak potensi. Banyak sekali ya. Cuma tidak ada pemicu di daerah itu. Karena mereka yang misalnya kebiasaan memetik kopi misalnya kan, itu dianggap kebiasaan lumrah. Padahal ketika kita melihat itu dalam kacamata kebudayaan itu sangat mahal. Aktivitasnya itu bangun pagi, ada pakai apa itu? Yang sunblock mereka itu. Iya. Pakai sarung, sunscreennya, jalan kaki ke gunung, dan itu pagi-pagi dan dilakukan oleh orang tua. Itu adalah sesuatu yang sangat artistik di mataku, sangat artistik. Jadi aku bilang
ini ketika digarap dan dikemas jadi sesuatu yang art atau entertain itu, ini bisa menjadi desa yang mahal. Betul sekali Kak. Seperti Boleh. di Karangan kemarin Kak Ega tuh, itu Iya. aktivitasnya itu masyarakat di sana yang apa ya masih alami, Betul sekali. masih alami. Cuma pas Kak tanya itu teman-teman di dalam kan waktu kita bikin kegiatan di dalam kemarin, saya tahu sama teman itu 10 hari di dalam, saya sempat luangkan waktu untuk bersosialisasi dan interview, riset-riset begitu, tanya-tanya. Ternyata aktivitas yang mereka lakukan itu nanggak biasa. Karena saking biasanya Iya, itu, iya. tapi kita dari ini kan daratnya ini kena urbanisasi gitu, perpaduan antara kota dan desa kan, Betul, apalagi betul, di ini. kecamatan tuh Apa itu kecamatan kayaknya sudah agak Iya, terbaru begini. Pas Kak masuk kuliah, wih unik sekali nih. Tapi pasti ditanya mereka, nah bilang biasa aja ini. Mesti taruh kan kapital lolo Iya. Tapi menurutku kalau ketika itu bisa dikemas dengan dramatis, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Ya, gitu. Boleh sih. Menarik sekali Kak. Kita siap untuk diundang kok. Oke, nanti Siap selalu. nanti kita bawa sampel isu, Iya. sampel isu dan kita gas sama-sama. Ya. Apalagi ada kakak Eka kan yang bagus Insya relasinya Allah. ke pemerintah. Bisa dibantu nih. Nice lah. Yes, aja. Sebelum kita tutup, teman-temanku yang cantik dan gagah, ada ndak yang mau disampaikan ke siapapun itu? Ada banyak sekali Kak. Oke. Ada silakan. KTHR. Apa? KTHR. Oke, boleh. Bercanda. Tapi kalau ada ndak apa-apa tinggi ya. Iya. Di 32856. Oke, buat seluruh pemudi yang ada di Kabupaten Nrekang, kami dari Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten Nrekang bekerja sama dengan Dispopar Kabupaten Nrekang mengajak seluruh pemuda-pemudi terbaik yang ada di Bumi Master Rempulu untuk ikut dan daftarkan diri kalian di pemilihan Duta Wisata Kabupaten Nrekang tahun 2024, di mana pendaftarannya ini sudah dibuka sampai dengan tanggal 30 April tahun 2024. Dan mulai kegiatannya, mulai karantinanya itu bulan 5 secara online selama 1 bulan full. Dan akan ada karantina offline selama 3 hari di bulan 6. Dan tentunya karantinanya online itu akan diadakan via Zoom, sedangkan karantina offline akan diadakan di mana, Cenu? Tunggu, di Villa bisa disebut. Bisa. Oke. Akan diadakan di Villa Bambapuang nantinya. Jadi teman-teman semua kita tunggu di Duta Wisata Kabupaten Nrekang 2024. Dan yang pastinya grand finalnya akan diadakan di Kecamatan Allah. Nanti kita akan pakai satu lapangan ya untuk Betul grand sekali, final. wajib warga Kecamatan Allah harus daftar. Daftar dan datang nanti di pemilihan Duta Wisata Kabupaten Nrekang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih banyak Kak Kano. Studio kami yang sederhana ini. Yang begitu luar biasa. Luar biasa sih. Luar biasa. Tetap luar biasa dong. Tes dulu. Duta Wisata Kabupaten Nrekang, setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. See you.